Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Fitri Suyanti. Di sini Ibu akan menjelaskan materi bab 3, yakni memaknai peraturan perundang-undangan. Yang bagian A, yakni makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, Ibu bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Yang kedua, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tentu, memaknai peraturan perundang-undangan tidak lepas yang namanya hukum, karena hukum senantiasa ada dalam masyarakat, di mana hukum itu menciptakan ketertiban dan keamanan. Nah, suatu masyarakat atau negara pastilah ada yang namanya hukum. Tanpa adanya hukum, tanpa melaksanakan hukum, maka negara tersebut akan kacau. Tujuan dari bab ini, yakni kalian akan mempelajari dan menumbuhkan ketaatan terhadap hukum sesuai peraturan perundang-undangan. A. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, dalam negara Indonesia tentu banyak manusia, banyak masyarakatnya, mempunyai keinginan yang berbeda, maka diperlukannya pedoman untuk mengatur, sehingga menjadi suatu negara yang tertib dan berkeadilan. Nah, tentu pedoman hidup atau peraturan hidup yang diperlukan itu kita sebut sebagai norma. Kalian sudah mempelajari yang namanya norma, terus bagian dari norma itu apa saja di kelas 7. 1. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional ini ada dua. Yang pertama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Di sana dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Nah, hukum yang berlaku di Indonesia itu berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian yang kedua itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di sana pengertian peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, namun di Indonesia juga berlaku hukum tidak tertulis. 2. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan undang-undang yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lainnya. Tata urutan ini perlu dilakukan sesuai prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum, yakni sebagai berikut. Yang pertama, dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang lebih baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Yang keenam, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum. Yang ketujuh, setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas: yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh, peraturan daerah kota atau kabupaten. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni yang pertama, kejelasan tujuan. Yang kedua, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat. Yang ketiga, kesesuaian atau antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Yang kelima, kegunaan dan kehasilgunaan. Yang keenam, kejelasan rumusan. Yang ketujuh, keterbukaan. Selanjutnya, dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas. Yang pertama yaitu asas pengayoman, yang
kedua kemanusiaan, yang ketiga kebangsaan, keempat kekeluargaan, kelima kenusantaraan, keenam Bhinneka Tunggal Ika, ketujuh keadilan, kedelapan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, kesembilan ketertiban dan kepastian hukum, 10 keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Baiklah, cukup sekian materi pembelajaran yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.